Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 daripada kitab Nailur Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang furudul ghusl dan tentang mujibatul ghusl. Sekarang kita akan masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu syurutul wudu. Yang mana syurutul wudu ini kalau kita nak tengok fil hakikoh, dia bukan hanya syurutul wudu saja, akan tetapi dia juga syurut untuk mandi juga sama, yakni syurutul wudu dia pun juga syurut untuk ghusl sama. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri mengatakan bahwasanya dua yang pertama nanti al-Islam wa tamyiz ini adalah syarat untuk segala ibadah yang perlu untuk yang perlu untuk niat, bahwasanya dua daripada Islam dan tamyiz ini setiap ibadah memerlukan Islam wa tamyiz. Dan yang ketiga yaitu an-naqa anil haid wan nifas. An-naqa anil haid wan nifas itu diperlukan untuk setiap ibadah yang memerlukan toharoh. Maknanya orang yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas tidak diperbolehkan dia itu untuk bersuci, walaupun niatnya itu untuk istibahah. Berbeza dengan salisil baul. Nanti kalau sudah sampai itu akan saya jelaskan, karena ada pertanyaan yang sampai ke saya bahwasanya kenapa ketika salisil baul atau salisil mani itu niatnya kena istibahati fardhi shalah. Kenapa, nanti akan saya jelaskan kalau kita sudah sampai di surut-surut yang berkenaan insyaallah. Jayid, faslun syurutul wudu asyroh. Dan biasa ya, ketika para ulama, ini bukan hanya di dalam kitab Safinah saja, tapi kalau Anda tahu kitab-kitab yang lain semacam Takrib atau lebih dikenal dengan nama Abi Syuja, itu sering buat semacam itu, syurutul wudu asyroh, arkanul wudu arba'ah. Kadangkala angka-angka ini mempunyai mafhum, yakni arkanul wudu sittah fakot. Kadangkala kata-kata fakotnya itu tidak disebutkan. Juga kadang-kadang mempunyai rukun yang mempunyai makna yang tidak seperti itu. Maknanya ketika Anda cakap syurutul wudu asyrotun, bukan maknanya lebih daripada asyroh itu tidak ada, tidak seperti itu. Karena kalau kita lebih masuk ke dalam usul fikih, ini adalah jumlah, dan jumlah itu tidak mempunyai mafhum mukhalafah dengan makna yang mengatakan 11 atau 12 itu sah, tidak seperti itu. Ini mungkin dikatakan 10 karena mungkin memang di dalam level kitab ini hanya ini yang perlu diketahui oleh student pada level 1. Nanti di akhir kita akan ketahui bahwasanya di dalam kitab-kitab lain dan bahkan di dalam syarah pun ditambahi bahwasanya syurut wudu ini bukan hanya 10 tapi 15. Lah 5 ini kemana? Kenapa kok tidak sebutkan 5 di matan tapi disebutkan 5 di syarah? Kenapa? Karena mungkin 5 itu bisa masuk ke dalam beberapa rukun yang sudah disebutkan di dalam matan, kama sanubayyinu ba'da qalil. Atau 5 ini di dalam 5 syarat ini laisa muttafaqun alaihi. Mana laisa muttafaqun alaihi tidak dikatakan oleh semua ulama Syafi'iyah. Karena ini kitab-kitab yang basic, biasanya mu'alif di dalam kitab-kitab yang level 1 seperti ini, kitab-kitab madrusi untuk level 1 seperti ini, tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan tentang khilaf. Kenapa? Karena akan keluar daripada maksud daripada dikarangnya kitab ini, karena kitab ini hanya untuk pengenalan apa itu fikih Syafi'i. Kalau sudah disebutkan hal-hal yang berkaitan tentang khilaf, sudah bukan pengenalan lagi kan, tapi sudah masuk di dalam benar-benar mempelajari fikih Syafi'i secara hakiki. Dan itu tidak akan sesuai dengan level student yang biasanya membaca kitab
Safinatun Najah atau Nailur Roja ini. Begitu pula kadangkala ada ilah yang lain. Para fuqaha atau para, ini bukan hanya untuk fuqaha ya kan, tetapi di setiap kitab level 1 di dalam ilmu kalam pun sama, di dalam mantik pun sama, di dalam usul fikih pun sama. Kadangkala usul fikih atau mantik itu kadangkala di dalam kitab-kitab yang basic itu mereka tidak menyebutkan hal-hal yang susah walaupun itu mu'tamad. Begitu pula mungkin 5 syarat, nanti akan saya jelaskan. 5 syarat yang tidak dijelaskan oleh Shahibus Safinah di dalam syurutul wudu ini mungkin susah untuk difahami. Menurut Shahibul Kitab ya, ini susah untuk difahami bagi student-student dengan level basic yang biasanya mengkaji Safinah. Karena itu beliau mengatakan, beliau hanya menyebutkan 10 saja. 5 ini beliau tidak cakap, yang tidak saya sebutkan maknanya itu bukan syurut wudu. Beliau tidak cakap semacam itu. Tapi yang perlu Anda ketahui dan biasa terjadi di dalam wudu itu adalah 10 ini. Maknanya kalau 10 ini Anda lakukan, biasanya wudu Anda sah. Dan itu tidak menafikan ada syarat-syarat yang lain yang mesti Anda penuhi selain 10 ini. Cuma 5 syarat ini susah untuk difahami, sedikit susah untuk difahami, terutama untuk student-student, untuk tolabah-tolabah pada level pertama mereka itu belajar. Begitu pula 5 syarat ini jangan terjadi. Maknanya biasanya 10 syarat ini jika terpenuhi, 5 ini otomatis akan terpenuhi. Maknanya 5 ini tidak terpenuhinya 5 syarat yang selain 10 syarat ini perkara yang jarang terjadi. Karena itu tidak diperhatikan sebenar-benarnya oleh muallif iktifaan bima jarat bihil adah minat tawaffur fi baqil khamsah. Biasanya itu seperti itu. Karena itu jangan Anda kira ya syurutul wudu asyroh. Nanti di dalam maknanya selain daripada 10 itu bukan syurutul wudu. Kalau ada kitab-kitab yang mengatakan syurut wudu itu 15, syurut wudu itu 16, itu maknanya bertentangan dengan Safinah atau kitab fikih. Antara yang kecil dan yang besar itu bertentangan satu sama lain. Itu laisa huwa uslub ta'liful kutub. Laisa huwa uslub ta'liful kutub ala laqal inda madrasati ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi yang namanya kitab kecil dan kitab besar, perbedaan antara dua kitab itu hanya dari perspektif ijmal wa tafsil. Yang kitab kecil itu lebih global dan kitab besar itu lebih detail, itu saja kan. Tapi tidak ada yang namanya perbedaan secara esensi, tidak ada sama sekali. Isu-isu yang disebutkan sama, cuma dia lebih detail lagi, dan adanya perbedaan di dalam jumlah syurut atau di dalam jumlah rukun atau apa, itu tidak menafikan, tidak menyebabkan ada pertentangan, tidak akan. Tapi itu dari perspektif ijmal wa tafsil atau daripada perspektif ini susah difahami dan tidak sesuai untuk untuk tolabah pada level kitab sebelumnya. Wallahu alam. Itu yang saya pahami daripada kitab-kitab basic. Dan bahkan di beberapa kitab basic itu dulu ketika saya masih mengajar mengajar Sulamun Awraq mantik level 1, saya jumpa ada pendapat-pendapat itu yang confirm salah. Student-student yang mungkin belajar level 2, level 3 di dalam mantik akan langsung mengetahui bahwasanya ada beberapa pendapat yang ada di dalam Sulamun Awraq ini bukan pendapat yang mu'tamad. Sama, Anda kalau tengok di Muqaddimah Hadromiyah, Anda akan jumpa ada beberapa masalah itu ghairu mu'tamad. Di dalam Umdah pun juga sama, sampai Syekh Toha Hamadi mengarang kitab namanya Al-Faraj Ba'da Syiddah fil Masail ghairu mu'tamad fil Umdah. Yakni wallahu a'lam, saya kira bukannya mereka tidak mengetahui bahwasanya pendapat-pendapat itu ghairu mu'tamad, bukan Imam Al-Akhdari di dalam Sulam tidak mengetahui bahwasanya ada beberapa masalah yang beliau tulis di dalam Sulam itu laisa mu'tamad, tetapi beliau sengaja buat seperti itu, sengaja buat salah agar kita itu natanakosh, agar kita itu berdiskusi di dalam kelas, ada semacam diskusi antara student untuk menentukan mana pendapat yang benar. Dan itu sangat
penting sekali di dalam belajar, yaitu ada yang namanya bincang, dan kadangkala sengaja memang dibuat salah agar kita itu bincang. Wallahu a'lam. Di dalam level-level tertentu memang mengaji ilmu itu tidak cukup untuk Anda dengar dari saya saja, tidak cukup seperti itu. Harus ada yang namanya apa? Berdiskusi antara student satu sama lain dan antara student dan guru, macam majlisul munadharah, yang mana sistem ini dari awal memang sudah dipakai oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau itu mendidik ashab Abu Hanifah, ashabnya seperti Abi Yusuf dan murid-muridnya Abi Hanifah. Ketika beliau itu mempunyai sebuah masalah, beliau akan melemparkan dan offer masalah itu kepada para studentnya dan meminta para studentnya untuk berdiskusi pasal itu dan menjadikan Imam Abu Hanifah itu lawan mereka ketika berdiskusi. Wa hakadza kana thariqatul mutakalimin di dalam apa namanya, di dalam berdiskusi. Dulu ketika saya dengan Syekh Said, beberapa kali Syekh Said itu mengajak kami berdiskusi, dan Syekh Said yunasib nafsahu bukan Asy'ari, yakni ana atakallam ala lisanil Mu'tazilah, anta tatakallam ala lisanil ahli sunnah, anta ala lisanil mujassimah. Kemudian kita berdiskusi tentang sebuah masalah dengan dalilnya. Dari situ kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar sekali di dalam bagaimana kita ini bisa nukimul adillah tanpa kita menukil daripada ulama-ulama, yakni pure kita hanya menggunakan otak kita di dalam bagaimana nafhamul masalah wa nastadil alaiha. Dan ini adalah cara, wallahu a'lam, cara di dalam memahamkan dirasah, kan, tetapi itu hanya sesuai di dalam level-level selain level basic. Yakni di dalam Safinah hal-hal semacam ini tidak sesuai. Mungkin juga di dalam Muqaddimah Hadromiyah, ya ini 1-2 kali oke, tapi tidak terlampau sesuai. Nanti mungkin ketika sudah masuk takrib, Fathul Qorib, itu mungkin akan mulai diskusi diperlukan, karena masailnya sudah bukan masalah hanya memahami mutun, akan tetapi sudah masuk di dalam khilafiyat dan ba'dul ahyan sampai masuk di dalam adillah. Ketika itu memang perlu dikedepankan bagaimana berdiskusi. Tanpa adanya itu, kalau hanya mendengar daripada ustadz, akan, menurut saya faedahnya akan sangat sedikit sekali. Wallahu a'lam. Jadi, saya sudah terlampau lama cakap ini. Langsung saja kita masuk di dalam fasl ini, dan saya katakan lagi bahwasanya syurutul wudu asyrah ini bukan maknanya hanya 10, akan tetapi yang disebutkan di dalam kitab ini hanya 10, dan tidak menafikan mungkin ada lebih daripada syurutul wudu yang tidak disebutkan oleh musannif, bukan karena itu bukan syurutul wudu, akan tetapi karena ada beberapa aspek yang beliau tengok aspek ini dan lebih prefer untuk tidak menyebutkannya. Di antaranya jarang terjadi, atau diantaranya susah untuk dipahami, dan ada khilaf di dalamnya. Wallahu a'lam. Ini beberapa aspek dan sebab kenapa kok tidak disebutkan syurut-syurut yang mungkin disebutkan di dalam kitab yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Syarat yang pertama daripada wudu adalah apa? Al-Islam. Al-Islam, kita baca syarah Nailur Raja. Al-makna annal awwala minasyurut allati tushtatu li sihhatil wudu qaulul mutawaddi musliman fala yasihhu wudu'ul kafir. Dibilang, maka di antara syarat untuk sahnya wudu itu yang berwudu itu harus muslim. Maka kalau ada orang kafir itu berwudu, maka wudunya itu tak sah kecuali satu. Kecuali apa? Kecuali satu. Siapa orang kafir yang wudunya itu sah? Itu adalah wudu perempuan kafir yang menikah dengan orang muslim. Loh, maknanya menikah dengan orang muslim, menikah dengan wanita kafir itu bolehkah, Habib? Nah, saya kan sekarang ini saya buat tesis di dalam budak-budak kecil, ya, di dalam children right, dan ada masalah ini saya tulis di sini bahwasanya Syafi'iyah, saya tekap dengan yang lainnya. Kalau kita nak tengok kitab-kitab yang lain atau madhab-madhab yang lain akan panjang, tapi Syafi'iyah mengatakan diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang tidak Islam. Perempuan tidak Islam, maknanya Anda suka dengan perempuan yang tidak Islam, Anda nak menikahinya, tidak apa-apa, dengan syarat apa? Dia harus ahlul kitab. Mana ahlul kitab? Yahudi ataupun Nasrani, itu aja. Yahudi ataupun Nasrani. Kalau Anda nak menikah dengan Buddha atau agama-agama yang lain, Hindu atau Sing atau apa, ini agama-agama selain ahlul kitab, tidak diperbolehkan sama sekali. Li'illah, apa artinya? Li asbab, lil adillah, ya, ini mungkin di dalam kitab yang lebih tinggi boleh saya sebutkan dalil-dalil ini, ya, ini. Oke. Sekarang tapi loh ya,
yang boleh menikah hanya laki-laki nak menikahi perempuan muslimah ya. Tapi laki-laki nak menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi perempuan muslimah nak menikahi laki-laki yang bukan muslim, alal itlaq tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Alal itlaq yakni tidak boleh. Li asbabin, yakni khilaf hanya ketika laki-laki yang muslim nak menikahi perempuan ahlul kitab. Di sini ada di dalam beberapa case diperbolehkan untuk laki-laki untuk laki-laki muslim menikahi perempuan yang ahlul kitab. Jadi sekarang terjadilah pernikahan itu. Kan yang namanya perempuan ya, kadang-kala dia kan haid, kadang-kala tak haid. Lah, ketika dia itu haid, suami tidak diperbolehkan untuk menjima istrinya kecuali haidnya itu selesai, dan bukan hanya haidnya selesai, perempuan ini mandi daripada haidnya. Dan mandi daripada haid itu kan mandi wajib. Dia bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa kan setiap hari kita mandi biasa, cuma ini mandi wajib. Dan mandi wajib mempunyai 2 rukun yang sudah lewat. Apa rukunnya? An-niyah wa ta'mimul badani bil ma'. Lah, sedangkan di antara syaratnya niat dan syaratnya mandi, kalau saya katakan ya 10 syarat ini bukan hanya syarat wudu, kan, tapi syarat mandi pun juga sama. Syaratnya niat dan syaratnya mandi itu harus dia itu muslim. Maknanya kalau dia tidak muslim, mandinya tidak sah. Mandi janabahnya tidak sah. Ketika mandi janabahnya tidak sah, maka suami itu tidak diperbolehkan untuk menjimaknya. Loh, bagaimana? Sedangkan syariat memperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang ahlul kitab, tapi dia tidak diperbolehkan untuk dia tidak sah untuk mandi. Intinya kan kalau kita nak amik dohirnya, maknanya Anda walaupun Anda bisa menikah dengan wanita yang ahlul kitab, Anda tidak bisa untuk menikmati fasilitas daripada pernikahan itu. Dan fasilitas yang paling dianggap berat di dalam pernikahan, bahwa maksud asasi minal pernikahan, yaitu adalah tamattu dan berjima itu sendiri. Karena berjima itu tanpa pernikahan itu zina. Kalau Anda nak berjima, ada SOP-nya. Apa itu? Anda menikah dulu. Lah, sekarang syariat memperbolehkan saya untuk menikahi ahlul kitab, tapi ketika dia nak mandi tak sah. Dan kalau dia tak mandi, saya tidak boleh untuk menjima. Ya, intinya saya tidak bisa untuk menikahi ahlul kitab. Untuk keluar daripada iskal ini, para fuqaha mengatakan diperbolehkan exception di dalam masalah ini. Perempuan ahlul kitab diperbolehkan untuk mandi janabah, dan dianggap mandi janabahnya itu sah walaupun dia tidak muslim. Exception ini saja. Untuk apa? Bukan untuk mengangkat hadas akbarnya perempuan ini, tidak, karena dari awal dia itu muslimah, dia itu ahlul kitab, dan dia tidak percaya dengan yang namanya hadas akbar. Tapi mandinya dia diperbolehkan dari untuk suaminya, agar suaminya bisa untuk menjima dia, bukan untuk menghilangkan hadas akbar dia. Wallahu a'lam, ya. Dari perspektif itu, karena itu para ulama mengatakan lakin yustathna ghuslul kafirah litahilla minal haidi lihalilihal muslim fa innahu yasih wa tajibu i'adatuhu idza aslamat. Karena dia diperbolehkan untuk mandi agar suaminya yang muslim itu bisa menjimaknya, maka dia akan mandi. Setelah dia mandi, maka suaminya muslim diperbolehkan untuk menjimaknya. Akan tetapi, kalau suatu saat perempuan ini masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mengulangi mandinya. Kenapa? Karena mandi yang Anda lakukan pada saat Anda belum menjadi mu'alaf, itu tidak dianggap sah. Hadas akbar Anda masih ada. Akan tetapi Anda diperbolehkan Anda mandi agar suami Anda bisa menjima Anda. Itu je. Karena itu ketika Anda nanti mu'alaf, Anda diwajibkan untuk mengulang mandi Anda. Dan mandi ketika masuk Islam hukumnya sunnah, kecuali kalau di dalam keadaan sunnah, kecuali ketika di dalam keadaan masih belum masuk Islam, dia itu sudah pernah janabah. Ketika itu hukum mandinya sudah bukan sunnah lagi, tapi apa? Wajib. Wallahu a'lam. Faslun syurutul wudu asyatun. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz. Dan tamyiz ini mempunyai banyak definisi, ya. Tengok di dalam syarah.
At-tamyiz fil insan an yafhamal khitab wa yaruddal jawab. Ini saya sering kalau nak maki-maki orang saya cakap ante ini tak mumayyiz. Kenapa? La tafhamul khitab wa taruddal jawab. Ada yakni makna mumayyiz itu seseorang itu dia faham orang cakap apa dan dia bisa untuk menjawab. Kalau ada orang tanya, dia bisa jawab. Itu namanya mumayyiz. Tak tahu mungkin budak umur 6 tahun 5 tahun sudah boleh buat semacam itu. Jadi kalau ada orang tanya, dia boleh jawab. Dan kalau ada orang cakap, dia boleh dengar. Ini adalah salah satu definisi daripada tamyiz. Definisi yang lain dan ini definisi yang mu'tamad. An ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanji wahdah. Ini adalah definisi yang mu'tamad inda Syafi'iyah wallahu alam. Dibilang seorang budak dikatakan dia itu mumayyiz kalau dia itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, baru dikatakan dia itu mumayyiz. Atau dia itu bisa untuk membezakan mana kanan dan mana kiri. Ya, nih, mana kanan, mana kiri. Oh, ini kanan, ini kiri. Kalau dia sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri, dikatakan dia itu mumayyiz. Atau dia bisa membezakan antara tamroh wal jamroh, mana kurma, mana bara api. Kalau dia sudah bisa membezakan itu, juga dikatakan dia itu mumayyiz. Akan tetapi definisi yang paling mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, yang namanya mumayyiz itu adalah yang bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Itulah definisi yang paling mu'tamad daripada daripada mumayyiz. Terus saya tulis ini saya punya tesis. Kemudian supervisor tanya, umurnya berapa? Yakni Anda sebut definisi saja ini kan tidak ada umurnya berapa. Memang ternyata di dalam Syafi'iyah tidak ada yang menentukan umur mumayyiz itu berapa. Tidak ada. Cuma banyak daripada kitab-kitab Syafi'i di yang besar loh ya, Al-Hawil Kabir Limawardi. Itu termasuk orang yang belajar dengan akhir Ashabul Wujuh. Begitu pula Raudhatul Thalibin disebutkan bahwasanya as-sab' au thaman. As-sab' au thaman. Jadi tidak ada umur tertentu berapa, tidak ada. Yakni tolak ukurnya mumayyiz itu bukan dengan umur tapi dengan perbuatan ini. Dan perbuatan ini biasanya terjadi ketika anak kecil itu berumur 6 atau 7 tahun. 7 atau 8 tahun. Sebagian ulama di antaranya Ghazali dan disebutkan di dalam Mughnil Muhtaj bahwasanya tolak ukur mumayyiz itu kalau dia itu sudah sudah 7 tahun. Tapi pendapat paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada tolak ukur daripada perspektif umur, tapi daripada perspektif perbuatan ini. Kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri walau umurnya 5 tahun, maknanya dia sudah mumayyiz. Tapi dia bisa buat ini 10 tahun, maknanya mumayyiznya itu berapa? 10 tahun. Dan ghalibnya anak-anak itu mumayyiz berapa? Ketika umurnya 7 atau 8 tahun. Sebagian ada yang mengatakan 7 tahun, mustadil bil hadits muru auladakum bis sholati inda sab'a. Suruhlah untuk sholat, suruhlah anak-anak untuk sholat ketika umurnya berapa? 7 tahun. Al-Islam wat tamyiz wan naqa anil haidi wan nifas. Dan di antara syarat daripada wudhu, dia itu suci daripada haid wan nifas. Suci daripada haid wan nifas. Tengok. Maknanya ketika Anda itu haid dan nifas, Anda tidak diperbolehkan untuk berwudhu sama sekali. Atau ini bukan hanya wudhu ya, mandi pun Anda tidak diperbolehkan. Mandi pun Anda tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tengok ya, ini bukan hanya di dalam haid wa nifas, akan tapi di segala ibadah. Ketika Anda itu melakukan sebuah ibadah dan Anda tahu ibadah itu tidak sah, tapi Anda tetap degil melakukannya, dianggap Anda itu mocking Allah. Itu namanya talabus bil ibadah fasidah. Saya beri contoh. Orang sholat tanpa wudhu dan dia tahu sholat tanpa wudhu itu tidak sah, tapi dia tetap degil untuk sholat tanpa wudhu. Sholat tanpa wudhunya itu hukumnya apa? Haram. Berbeza kalau dia tidak tahu bahwasanya sekarang dia tidak punya wudhu. Kemudian dia sholat, setelah sholat dia baru sadar, oh saya tidak punya wudhu. Ketika itu tidak apa-apa, dia cuma kena wudhu,
dan mengulangi sholatnya lagi, tapi dia tidak berdosa. Berbeza kalau ada orang dari awal dia tahu kalau dia tidak mempunyai wudhu, tapi dia degil, dia tetap nak sholat tanpa wudhu, ketika itu sholatnya dia itu haram. Kenapa? Itu namanya Anda melakukan ibadah yang tidak sah. Sengaja melakukan ibadah yang tidak sah itu haram. Tengok ya, gunanya Anda itu mandi itu apa? Gunanya Anda itu mandi untuk mengangkat hadas besar. Mandi wajib ya nih. Dan hadas besar itu terangkat ketika haidnya itu sudah selesai. Maknanya ketika haid Anda selesai, Anda mandi untuk mengangkat hadas besar. Maknanya hadas besar setelah Anda mandi itu akan terangkat. Kenapa? Karena darah tidak keluar. Sekarang tengah-tengah haidnya ini masih keluar darah, nifasnya ini masih keluar. Anda mandi. Loh, mandi janabah ketika itu tidak mengangkat hadas. Kenapa? Karena darahnya masih keluar. Maknanya ketika itu mandi Anda itu tidak sah. Kenapa? Karena mandi yang seharusnya mengangkat hadas di sini tidak mengangkat hadas. Selama dia tidak mengangkat hadas, maknanya maksud asli daripada mandi itu tidak terpenuhi, maka dianggap mandi Anda itu tidak sah. Karena itu ketika mandi Anda tidak sah dan Anda tahu itu tidak sah dan Anda tetap melakukannya, dikatakan Anda itu mutalabbisan bil ibadah fasidah. Dan ketika itu ibadah Anda itu atau mandi Anda itu dianggap haram. Karena itu di dalam kitabnya Ustaz Abdurrahman Segaf, guru saya, yakni Syekhi wa Murabbi Ustaz Abdurrahman Segaf Mufti Sewun, di dalam kitabnya Ibanah wal Ifadhah. Biasanya di dalam kitab-kitab lain dikatakan hal-hal yang haram untuk haid itu 10. Beliau menambahi 11. Apa itu? At-thaharah biniyatil ibadah. Betul itu. Secara teori seperti itu. Kalau Anda bersuci dengan niat beribadah dalam keadaan Anda itu haid, bersuci Anda tidak sah dan Anda berdosa. Dan Anda apa? Berdosa. Jayid. Ada sebuah masalah namanya salisil bol wa salisil mani. Ini penting. Kemarin tak tahu ada yang tanya kepada saya, Habib, kenapa kok salisil bol itu niatnya harus istibahah? Makna salisil bol dan salisil mani. Kalau salisil bol itu, kalau ini dzakar, seampanya ini dzakar ya, kencingnya dia itu, kalau kita kan kencing berhenti selesai, kemudian kita istinja, itu kalau dalam keadaan normal. Ada penyakit yang kencing itu tidak pernah berhenti. Jadi dari dzakarnya itu menetes kencing terus. Menetes. Lah, maknanya dia itu dalam keadaan terus-terusan dalam keadaan hadas kecil. Lah, ada juga penyakit itu dia itu terus-terusan mengeluarkan mani. Saya pernah baca satu artikel, satu majalah itu mengatakan di Amerika ada perempuan atau laki-laki, saya lupa, itu satu hari boleh keluar sperma 70 kali. Maknanya dia sudah dikatakan dia itu apa? Salisil mani. Macam mana salisil mani? Jadi mani itu keluar terus daripada keluar terus daripada zakarnya. Ketika mani itu keluar terus, maknanya tidak ada kondisi dia itu terangkat hadas besarnya. Ketika air kencing keluar terus, maknanya tidak ada kondisi hadas kecilnya itu terangkat. Sedangkan wudhu itu mengangkat hadas kecil. Kemudian mandi mengangkat hadas besar. Dan dia dalam keadaan hadas kecil dan besarnya itu tidak pernah terangkat. Kan maknanya ada semacam kontradiksi kan. Maknanya mandi Anda dan wudhu Anda itu tidak bisa untuk melakukan tugasnya mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kenapa? Karena orang ini selalu dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Itulah makna salisil bol dan salisil mani. Mirip dengan haid wan nifas. Cuma fuqaha mengatakan di dalam salisil mani dan salisil bol, orang itu tetap kena wudhu dengan niat istibahah. Apa itu istibahah? Makna istibahah itu maknanya wudhu Anda dan mandi Anda berniat untuk minta izin diperbolehkan sholat dengan adanya hadas kecil dan hadas besar. Berbeza dengan wudhu dan mandi yang normal. Wudhu dan mandi yang normal itu dilakukan kalau sudah selesai hadas kecilnya terangkat kalau dia wudhu, kalau dia mandi hadas besarnya terangkat. Tapi di dalam daimul hadas atau salisil bol,
Ketika orang ini mandi, ketika orang ini wudhu, hadas kecilnya tidak terangkat. Ketika dia mandi, hadas besarnya juga tidak terangkat. Terus wudhu dan mandinya itu untuk apa? Hanya untuk izin dia itu diperbolehkan untuk sholat dengan adanya hadas kecil dan hadas besar. Itulah makna istibahah. Lah terus kenapa kok orang haid dan orang nifas tidak wudhu saja atau tidak mandi dengan istibahah? Tidak. Kenapa? Karena karena haid itu waktunya sikit saja. Haid itu biasanya 3-4 hari, 6 hari, sab'ah au sittah. Dibilang 6 atau 7 hari, haidnya itu selesai. Haidnya itu selesai. Berbeza dengan penyakit. Kalau nifas biasanya tuh beberapa perempuan nifasnya itu saya tanya secara fikihnya itu 40 hari. Biasanya 40 hari. Cuma saya tanya beberapa orang, nifasnya mereka itu rata-rata 2-3 minggu saja. Nah, maknanya kan fatrah dan nifas itu tak sering pun. Maknanya kalau perempuan itu mempunyai anak 7 sekali, ini seumur hidup hanya 7 kali dia nifas. 7 kali dia nifas. Dan bismillah. Maknanya nifas dan haid itu mempunyai waktu yang khas. Maknanya akan ada awal dan ada akhirnya, dan tidak lama. Berbeza dengan penyakit. Kadangkala penyakit salisil bul itu bertahun-tahun tahu. Bayangkan kalau ada laki-laki salisil bul wa salisil mani, maknanya kalau dia tidak boleh untuk bersuci, maknanya dia kena cuti sholat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seronok sangat. Setelah itu macam nak masuk surga pula. Alamak, tak boleh macam itu. Karena itu fuqaha mengatakan, walaupun Anda salisul mani, walaupun Anda salisil bul, Anda tetap diwajibkan untuk wudhu dan mandi. Walaupun wudhu dan mandi ini tidak mengangkat hadas Anda, akan tetapi wudhu dan mandi ini tugasnya hanya memperbolehkan Anda sholat dengan adanya hadas kecil dan hadas besar Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jayyid jiddan. Dan itulah makna apa an-naqa anil haidi wan nifas. Syarat yang ketiga daripada syurutul ghusl dan syurutul wudu, dia itu harus suci daripada haid wan nifas. Kita baca di sini al-makna an-nathalisa daripada syarah. Al-makna an-nathalisa minasyurut allati tushtaratu li sihhatil wudu al-khulu minal haidi wan nifas wa mithluhu ma kullu munafin lahu ka khurujil bul kadza yuqalu fil ghusl fala yasihu ma khurujil mani awil haidi wan nifas. Dibilang syarat yang ketiga daripada syarat wudu adalah Anda itu ketika berwudu tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, atau juga dalam tidak keadaan kencing. Ya, aku kurang ajar itu, kencingnya masih keluar, masih kencing, Anda wudhu, nawaitul wudhu, kencingnya keluar, itu namanya Anda mocking Allah itu. Karena itu namanya talabus bil ibadah fasidah. Bagaimana Anda wudhu sedangkan kencing Anda itu membatalkan wudhu. Begitu pula hal-hal selain kencing, sedang keluar mani Anda mandi, itu tidak boleh. Akan tetapi di exception agsalul hajj wa nahwiha fa innaha tusannu lil haid wan nufasa. Dibilang begitu, disunahkan untuk haid wan nifas itu, atau diperbolehkan untuk mandi selain mandi mengangkat hadas. Contohnya apa? Kalau orang itu sedang dalam keadaan haji. Nah, wukuf di Arafah kan tidak harus suci kan. Dalam keadaan haid pun dia juga boleh untuk wukuf di Arafah, dan disunahkan dia itu untuk mandi. Kenapa? Karena mandi untuk wukuf di Arafah, untuk mabit di Musdalifah itu bukan untuk mengangkat hadas, bukan. Mandi untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha itu bukan untuk mengangkat hadas, bukan kan, tapi untuk sebagian untuk menghormati hari, sebagian untuk berkumpul. Maknanya ketika Anda berkumpul dengan banyak orang, disunahkan untuk mandi. Kenapa? Bayangkan kalau ada banyak perkumpulan orang tidak ada yang mandi, bau busuknya macam apa itu? Bau busuknya macam apa? Dan yang keempat daripada syarat wudu, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan disyaratkan di dalam sahnya wudu dan sahnya mandi di dalam basyarah atau di basyarah ini dhahirul jilid, surface daripada kulit, permukaan kulit, ini namanya basyarah ya, yang kulit-kulitnya ini, yang tempat tumbuhnya yang ada tumbuh bulu-bulu ini, atas ini namanya basyarah. Di dalam basyarah atau di atas basyarah, bukan di dalamnya ya, di atas basyarah, surface-nya itu tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke basyarah ini.
Tidak ada. Contohnya apa? Suf, hati-hati ya kalau ada kuku-kuku semacam ini. Kalau kuku-kuku panjang semacam ini, hendaklah cepat-cepat dipotong. Kalau laki-laki cepat-cepat dipotong. Perempuan itu saya tengok banyak yang memanjangkan kuku. Hati-hati. Saya tak larang memanjangkan kuku, tapi lebih baik jangan dipanjangkan. Kenapa? Karena itu secara Islam pun juga tak elok. Terus ada risk nanti ada banyak kotoran-kotoran di sini. Ada apa? Ada banyak kotoran-kotoran di bawah kuku, dan di bawah kulit, di bawah kuku ini juga wajib untuk kena air. Maknanya ketika kita wajib membasuh tangan, maknanya tangan walaupun di bawah kuku ini loh. Nah, kadang-kala di bawah kuku ini kalau orang setelah kerja, mungkin dia kerja jadi tukang kayu atau bersih-bersih jadi cleaner. Di sini tuh banyak Di sini itu banyak kotoran-kotoran hitam-hitam. Itu biasanya dari tanah atau apa, dan itu membuat air tidak bisa masuk. Ketika air tidak bisa masuk, maka pendapat terkuat daripada mazhab Syafi'iyah mengatakan itu membuat wudhu tidak sah. Berbeza kalau seumpamanya yang di sini itu bukan daripada kotoran luar, tapi itu adalah daki atau daki daripada tubuh. Ketika di bawah kuku ini adalah daki daripada tubuh, maka wudhunya sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, kata silap Imam Ghazali mengatakan bahwasanya walaupun ada kotoran di bawah kuku, kotoran apapun, wudhunya tetap sah, karena yang ada di bawah kuku ini tidak masuk di dalam anggota bagian tubuh. Kan tapi itu bukan pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat ini masuk di dalam bagian tubuh, dan kalau ada kotoran-kotoran di bawah kuku ini, tengok kotoran dari apa. Kalau itu kotoran daripada daki manusia, kalau orang Tulungagung cakapnya bolot, daki bahasa Arabnya daron. Kalau itu daripada kotoran manusia, kotoran kita sendiri, daging kita, itu tetap sah. Kalau tidak, maka memang wudhunya tidak sah. Kita takut nanti pada hari kiamat tiba-tiba banyak sholat kita yang tidak sah, cuma gara perkara-perkara yang remeh. Sebab perkara-perkara yang remeh, apa itu perkara yang remeh? Di bawah ini ada Di bawah ini ada kotoran yang membuat wudhunya tidak sah. Wallahu a'lam. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Suf, tengok awal makna anna rabi' minasyurut allati tushtartu li sihhatil wudu' khuluwul udwi amma yamna'u usulal ma'i ilaihi kal wasakh alladhi tahtal adfar. Suf, kotoran yang di bawah kuku. In lam yakun minal araq, kalau bukan daripada keringat atau daripada daging kita sendiri. Kaduhnil jamid lal ma'e, seperti begitu. Kalau ada duhun, ada hand body yang yang keras, yang padat, itu tidak boleh. Wa in lam yathbut alaihil ma'e wa in lam yathbut alaihil ma' wa kal gubar alladhi alal badan. Begitu pula kotoran yang ada di dalam tubuh. Hati-hati, mungkin ada kotoran-kotoran yang sudah dagingnya sudah tidak bisa untuk dikurangi lagi, itu memang kena dihilangkan dahulu sebelum sebelum kita ini wudu. In lam ya'sur zawaluhu, kalau tidak susah untuk dihilangkan. Kalau sampai susah dihilangkan, sekiranya kalau dihilangkan kotoran itu akan berdarah, akan sakit ya, ketika itu memang sudah jadi kotoran itu sudah jadi bagian daripada tubuh Anda. Kalau dia sudah jadi bagian daripada tubuh Anda, maka sudah tidak wajib untuk dihilangkan lagi, dan itulah yang kena dibasuh ketika Anda wudu ataupun mandi. Dan syarat yang kelima daripada wudu dan mandi adalah wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Dan di tubuh itu tidak ada sesuatu yang ketika Anda menuangkan, contohnya ini untuk wudu, ketika Anda menuangkan air di dalam kepada tangan Anda, nanti itu kan akan jatuh kan airnya kan. Ketika Anda menuangkan di sini, airnya akan jatuh. Lah, ketika air itu jatuh ke bawah, warnanya sudah tidak seperti air lagi, tidak seperti air mutlak lagi, tapi dia itu sudah semacam apa ya, orang-orang cakap, tadi ketika sebelum ke tangan Anda air biasa, setelah Anda buat warnanya sudah kuning, merah, hitam, sudah macam kopi.
Jadi ketika tengok, ini sudah bukan air lagi, tapi ini kopi. Lah, ketika air yang Anda pakai untuk wudhu itu, setelah Anda pakai dia berubah warna, sekiranya tidak dikatakan air mutlak lagi, maka wudhu Anda itu tidak sah. Anda kena hilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh Anda, di dalam anggota wudhu Anda. Setelah kotoran itu hilang, baru Anda diperbolehkan untuk wudhu lagi. Walau ketika Anda wudhu kemudian air yang keluar itu warnanya hitam, hijau, dan menjadikan air itu tidak dikatakan air mutlak lagi, maka wudhu Anda tidak sah. Biasanya itu kalau Anda buat macam ini, Anda warnai tangan Anda dengan ballpoint, dengan pen, kemudian ketika Anda basuh, airnya itu warnanya hitam. Airnya warnanya apa? Hitam. Itu kalau ketika Anda buat macam itu ketika wudhu Anda tak sah. Karena ballpointnya itu dihapus dahulu, baru Anda wudhu. Habib, tapi air boleh masuk ke ke dalam kulit saya loh. Memang airnya boleh masuk ke dalam kulit Anda, akan tetapi air sudah tidak dikatakan air mutlak lagi. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi air yang bukan air mutlak lagi. Dan syaratnya adalah wudhu itu harus menggunakan air mutlak. Terus apa itu Habib air mutlak? Sekejap lagi akan saya jelaskan apa itu al-ma'ul mutlak. Sekejap lagi. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a al-ilmu bi fardiyatihi. Makna al-ilmu bi fardiyatihi, makna al-ilmu bi fardiyatihi, dia itu kena tahu bahwasanya wudhu itu wajib. Jadi ketika Anda itu wudhu sebelum sholat, Anda itu mengetahui bahwasanya wudhu itu hukumnya wajib. Jangan Anda itu wudhu. Kenapa Anda wudhu? Serono, ikut kawan-kawan, ikut kawan-kawan ya. Tidak boleh seperti itu. Ketika Anda itu wudhu, Anda harus tahu bahwasanya Anda melakukan wudhu ini karena wudhu itu hukumnya apa? Wajib, bukan karena hanya ikut-ikut saja. Wa an la ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Dan Anda tidak boleh untuk meyakini fardon. Fardon di sini Anda kena tambahi muayyanan ya, bukan fardon saja, karena fardon ini dia itu nakirah, dan nakirah itu menunjukkan ada muta'yin. Ada muta'yin ya. Maknanya an la ya'taqida fardon min furudiha min furudihi sunnah. Anda tidak meyakini satu rukun tertentu secara spesifik daripada rukun-rukun wudhu itu sunnah. Contohnya, jika Anda itu meyakini bahwasanya membasuh muka itu sunnah, itu tidak boleh. Anda meyakini bahwasanya membasuh tangan itu sunnah, itu tidak bisa, karena Anda meyakini rukun yang spesifik daripada wudhu itu adalah sunnah, tidak boleh. Tapi kalau Anda meyakini di dalam wudhu itu ada yang sunnah dan ada yang wajib, Anda tahu, terus memang seperti itu. Cuma Anda tahu tak yang wajib mana, yang tak wajib mana? Saya tak tahu. Nah, kalau Anda seperti itu, maka menurut Ibn Hajar, wudhu Anda sah. Walaupun Anda itu orang alim, kalau Anda tidak bisa untuk membezakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, wudhu Anda tetap sah. Tapi menurut Imam Romli, yang diberikan uzur untuk tidak bisa membezakan mana yang wajib dan mana yang sunnah itu hanya orang jahil saja. Adapun orang alim, dia tidak diberikan uzur untuk tidak bisa membezakan mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam wudhu. Jadi kalau ada orang alim, dia tidak mengatakan, ada wudhu, ada yang sunnah dan ada yang wajib di wudhu, tapi saya tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Engkau alim? Iya. Apa sih tolak ukurnya alim? Tolak ukurnya alim adalah seseorang, ini penting ya, adalah seseorang yang mempunyai kesempatan untuk belajar wudhu, dan kesempatan itu sudah bisa bagi dia untuk membezakan mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam wudhu. Untuk belajar ini perlu 30 menit contohnya. Setelah 30 menit saya tahu mana yang sunnah dan mana yang wajib di dalam wudhu. Kalau Anda belajar hukum ini selama 30 menit, maknanya Anda sudah dikatakan alim dengan masalah ini.
Kalau setelah 30 menit Anda belajar dan Anda tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka wudhu Anda sahihun inda Ibn Hajar wa batilun inda Romli. Khotir hada. Jadi maknanya ada potensi 50-50. Fi nafsil amar, wudhu Anda itu tak sah atau sah. Ada 50-50 tahu. Ada 50-50. Ya sudah Habib, saya nak meyakini Habib, semua yang ada di wudhu itu wajib. Oh, fabiha wa ni'mat. Maknanya semua sunnah wudhu nak Anda lakukan karena Anda meyakini semua sunnah itu wajib. Oh, fabiha wa ni'mat. Satunya lagi, ya sudah Habib. Maknanya ketika Anda meyakini semua yang ada di wudhu itu wajib, sunnah-sunnahnya pun juga wajib, wudhu Anda sah. Satunya lagi, saya meyakini semua wudhu itu sunnah. Ya ini problem. Ini apa namanya? Ini problem. Maknanya kalau Anda yakini semuanya itu sunnah, confirm ya, nih wudhu Anda boleh tak sah itu. Jadi kalau Anda meyakini semua rukun, semua yang ada di wudhu itu wajib, wudhu Anda sah. Kalau Anda meyakini semua yang ada di wudhu itu sunnah, wudhu Anda tak sah. Kalau Anda meyakini salah satu fardu yang ada di dalam wudhu secara spesifik itu sunnah, wudhu Anda tak sah. Kalau Anda meyakini salah satu fardu yang tidak tertentu, maknanya ada yang sunnah dan ada yang wajib, tapi saya tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ketika itu, maka wudhu Anda sah inda Ibn Hajar dan inda Romli fit tafsil. Kalau seumpamanya Anda alim, makna alim adalah Anda mempunyai kesempatan untuk belajar ini, zaman, waktu, di mana waktu itu mungkin Anda menjadi bisa untuk memahami mana yang wajib dan mana yang sunnah, tapi tetap tidak paham, maka wudhu Anda tidak sah. Tapi kalau Anda jahil, makna jahil adalah orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar ini, maka ketika dia meyakini sebagian wudhu itu sunnah, sebagian wudhu itu wajib, tapi dia tidak mengatakan secara spesifik mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka wudhunya itu dianggap sah. Wallahu a'lam. Dan yang ke-8 di antara syarat wudhu ataupun mandi adalah al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur, bukan ma'ut tuhur ya, bukan bi dhammit ta, tapi bi fathit ta. Al-ma'ut tahur. Apa itu al-ma'ut tahur? Maknanya air. Tahur itu dia bukan tohir. Kalau tohir itu hanya suci. Tapi tohur itu adalah sighah mubalaghah daripada tohir, yang maknanya sangat suci. Kenapa dia sangat suci? Karena sucinya dia tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi dia sampai menyucikan selain daripada dirinya. Itulah yang namanya al-ma'ut tahur. Maknanya air yang dia gunakan untuk berwudu itu suci dan mensucikan. Suci dan apa? Suci dan mensucikan. Inilah yang namanya al-ma'ul mutlak. Al-ma'ul mutlak. Air yang mutlak. Mutlak itu yang tidak terikat. Tidak terikat daripada apa? Sanar, hati-hati ya. Ada mutlakul ma, ada al-ma'ul mutlak. Yang boleh dipergunakan untuk wudhu itu bukan mutlakul ma, tapi al-ma'ul mutlak. Makna ma'ul mutlak adalah air yang tidak terikat dengan ikatan apapun dan dia itu suci dan mensucikan. Macam mana itu Habib? Kita tengok sekarang. Al-ma'ut tahur di dalam syarah. Al-ma'ut tahur huwal ma'ul mutlak wa huwal ladzi lam yuqayyad biqaidin lazim. Ini penting sekali ya nih. Ma'ul mutlak adalah air yang tidak diikat dengan ikatan yang lazim. Apa itu ikatan yang lazim? Ikatan yang lazim adalah ikatan yang tidak bisa lepas. Itu lazim. Lazim itu la yumkinul infikak. Maknanya tidak bisa lepas dimanapun Anda ada. Contohnya, oke, ini adalah air teh. Teh ini adalah ikatan. Karena ma'usyai, ikatan ini di dalam bahasa Arab yaitu imma sifah, ya imma idhofah. Ma'usyai idhofah. Maknanya ini bukan air biasa, tapi ini adalah air yang diikat dengan dia itu teh. Dan air teh ini ikatannya itu lazim. Maknanya Anda ini di gelas ini namanya air teh. Anda pindah ke cangkir juga namanya air teh. Anda pindah ke botol juga namanya apa? Air teh. Lah,
Selama dia seperti itu, maka tidak dikatakan ini adalah ma'ul mutlak. Berbeza dengan ini, Suf, ini adalah air Sea Master. Ketika Anda letak di sini namanya air Sea Master. Coba Anda letak di gelas. Ketika Anda letak di gelas, apakah namanya masih air Sea Master? Tidak, namanya hanya air saja. Hanya apa? Hanya air saja. Dia tidak dinamakan air Sea Master. Begitu pula kalau Anda ke telaga. Kalau orang Indonesia cakapnya sumur. Kalau Anda ke telaga, air telaga itu air dengan muqayyad, Suf. Dibilang ma'ul bi'ri, air telaga. Ketika Anda ambil air telaga, sebelum Anda ambil, namanya air telaga. Kemudian Anda ambil air itu, Anda letak di gelas, orang yang tidak tahu akan cakap ini air. Dia tidak akan cakap itu adalah air telaga. Berbeza dengan teh. Teh itu Anda letak dimanapun, orang yang tidak tahu kalau itu teh, ketika dia minum, ini bukan air, ini air teh. Ini air apa? Ini air teh. Kalau orang Malaysia cakapnya air teh o. Ini air teh o. Siapapun akan cakap ini air teh o. Tak kisah Anda letak di mana, pasti orang akan cakap air teh o. Berbeza dengan air telaga, tau. Air telaga, ketika di telaga namanya air telaga. Anda ambil di baldi, kalau orang tak tahu itu daripada telaga, ini air apa? Air biasa, air di baldi. Anda rubah di gelas, air gelas. Itu namanya air ini muqayyad. Dia ada ikatannya, yaitu air telaga. Tapi ikatannya itu tidak lazim. Maknanya ikatannya itu masih bisa terlepas. Berbeza dengan air teh o, air kopi, air sirap. Air sirap itu adalah ikatan untuk air. Kopi adalah ikatan untuk air. Tapi ikatan ini tidak mungkin terlepas bila-bila. Tidak mungkin terlepas. Dan selama ikatan itu tidak bisa untuk terlepas, maka tidak bisa digunakan untuk apa? Tidak bisa digunakan untuk wudu. Itulah maknanya al-ma'ul mutlak. Indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Dibilang air yang tidak diikat dengan ikatan yang lazim bagi orang yang mengetahui keadaan air itu menurut ahlil uruf wal lisan. Maknanya kalau ada ahlil uruf mengatakan bahwasanya air ini ikatannya bisa untuk dilepas, maknanya ini adalah ma'ul mutlak. Ahli lisan ahlul lughah. Bi an lam yuqayyad bi qaidin aslan. Macam mana itu kalau dia itu tidak diikat dengan idhofah ataupun sifat? Air, bas. Ini apa? Air. Tidak ada air telaga, air Sea Master, air sungai, cakap air. Itu air mutlak. Atau dia ada ikatannya, tapi ikatan itu bisa untuk terlepas, seperti yang saya jelaskan air telaga tadi. Au quyida biqaidin munfak kama il bahar wa ma il bi'r, seperti air laut dan air sungai. Wa kharaja bihi al muqayyad biqaidin lazim. Dan keluar daripada air ini adalah air yang terikat dengan ikatan yang tidak bisa lepas. Contohnya apa? Ma'ul bitih, air tembikai. Kalau orang Indonesia cakapnya air semangka. Kita cakap sekarang mungkin jus tembikai. Jus tembikai, Anda nak letak di plastik, ya namanya jus tembikai. Air tembikai. Anda nak letak di gelas, ya namanya air tembikai. Anda letak di tembikainya, ya air tembikai. Itu tidak akan bisa, kata-kata tembikai tidak akan bisa untuk lepas daripada air selama dia diambil daripada air tembikai. Wanahwihi, seperti apa contohnya? Air jeruk, air Pepsi, Fanta, dimanapun tempatnya, Fanta tetap saja Fanta, Pepsi tetap saja Pepsi. Anda kalau beli di McDonald, Fanta Pepsi kan gelasnya bukan gelas Fanta Pepsi, gelasnya kan gelas McDonald. Tapi tetap apa? Fanta, tetap Pepsi. Wah deh ya, saya kira jelas masalah ini. Fa innahu la yasihhul wudu'u bihi. Maka tidak diperbolehkan untuk wudu dengan air yang tidak air yang tidak mutlak. Dan syarat, dua syarat yang terakhir, dukhulul waqt, sudah masuk waktu, dan mualah itu hanya untuk apa? Dakhilul hanya untuk daimil hadas.
dukhulul waqt wal muwalah lidaimil hadas. Dan dua syarat yang terakhir yaitu sudah masuk waktu. Maknanya kalau Anda nak wudhu untuk sholat duhur, kena masuk waktu sholat duhur. Dan harus mualah. Apa itu mualah? Mualah itu hendaknya Anda itu membasuh anggota wudhu yang kedua sebelum anggota wudhu yang sebelumnya itu kering. Dengan keadaan cuaca yang normal, airnya yang normal, dan keadaan diri Anda yang normal. Itu namanya apa? Itu namanya mualah. Itu namanya mualah. Dua syarat ini hanya untuk daimul hadas. Apa itu daimul hadas? Daimul hadas itu adalah orang yang hadasnya itu tidak pernah terangkat. Tadi di awal-awal saya jelaskan, orang yang air kencingnya itu tidak pernah berhenti, atau orang yang maninya tidak pernah berhenti. Di sini kita tak payah cakap yang gusul, yang wudhu saja. Kalau orang itu kencingnya tidak pernah berhenti, itu namanya daimul hadas. Ketika orang itu nak wudhu dalam keadaan dia itu daimul hadas, maka diwajibkan kalau dia nak sholat duhur, dia kena wudhu setelah masuk setelah masuk waktu duhur. Dan wudhunya tidak boleh macam wudhu orang biasa, dia kena mualah. Dia kena mualah. Berbeza kalau macam saya alhamdulillah tak punya salisil bowl, dan seperti majority orang tidak punya salisil bowl. Ketika mereka itu wudhu, mereka bisa untuk wudhu asar di waktu duhur. Saya dulu ketika wudhu, biasanya kalau saya wudhu itu asar, maghrib dan isya, saya wudhu sekali. Saya wudhu sekali. Salisil bowl tidak boleh semacam itu. Dia isya kena wudhu isya, wudhu kena wudhu, maghrib juga kena wudhu maghrib. Dia tidak boleh nak sholat isya wudhunya di maghrib. Tidak boleh. Begitu pula mualah itu sunnah. Sudah saya katakan, mualah itu Anda membasuh. Ketika Anda itu membasuh tangan, kena membasuh tangan itu sebelum membasuh air yang ada di muka itu kering, dengan dalam keadaan yang normal ya. Dalam keadaan yang normal maknanya cuacanya normal, cuacanya standar, dan hawa tubuh Anda itu standar. Kalau Anda demam mungkin lebih cepat keringnya ya, lebih cepat keringnya. Bismillah. Lebih cepat keringnya. Lah, mualah ini bagi orang biasa hukumnya sunnah. Maknanya, ini saya memang sudah saya jelaskan, saya ini sering-sering buat macam ini kalau saya di Jordan, karena air di Jordan susah. Jadi, kalau saya wudhu di rumah, mungkin wudhu muka dan tangan dan mengusap kepala. Ketika saya nak membasuh kaki, airnya habis. Saya lari ke masjid. Walaupun mungkin larinya 1 jam setelah saya wudhu, kemudian saya ke masjid hanya untuk basuh kaki saja. Jadi selain basuh kaki sudah saya buat 1 jam yang lalu. Setelah 1 jam saya baru basuh kaki. Apakah itu sah? Sah. Kalau untuk orang yang bukan daimul hadas. Adapun kalau daimul hadas, mualah itu hukumnya wajib. Kalau saya buat itu dalam keadaan saya daimul hadas, tidak sah dan saya kena mengulang wudhu daripada awal. Wallahu a'lam. Jayid. Suf tengok di syarahnya. Wa baqiya min syurutil wudhu wal ghusli ziyadatan ala ma dzakaru khamsah. Dan tersisa baki daripada syarat wudhu dan mandi di atas 10 yang disebutkan itu 5. Maksudnya ada 5 yang kurang. Apa itu? Izalatun najasah al-ainiyah lal hukmiyah. Dibilang wajib sebelum Anda berwudu itu menghilangkan najasah al-ainiyah. Apa itu najasah ainiyah? Makna najasah ainiyah itu adalah najis yang ada bau, rasa, dan warna. Itu namanya najasah ainiyah. Adapun najasah hukmiyah itu adalah najis yang tidak bisa diketahui bau, rasa, dan warnanya. Bukan najis yang tidak ada bau, rasa, dan warnanya. Itu namanya tidak ada apa-apa ketika itu. Bukan seperti itu. Maknanya najisnya ada, cuma Anda tidak bisa mengetahui, tidak bisa mencium baunya, merasakan rasanya, atau melihat warnanya. Itu namanya najasah hukmiyah. Lah, kalau ada najis, contohnya di sini ada najisnya burung. Ketika Anda berwudu,
tidak boleh wudhu sambil membersihkan najis ini. Najisnya dahulu kena dibersihkan, setelah najisnya ini bersih baru Anda berwudhu. Berbeza dengan najasah hukmiyah. Kalau ada najasah hukmiyah di tangan Anda diperbolehkan untuk membasuh tangan dengan niat wudhu dan otomatis najasah hukmiyahnya juga akan terbasuh. Di dalam najasah ainiyah tidak boleh ini. Izalatun najasah al-ainiyah lal hukmiyah bal yakfi laha ma'al hadasi ghuslatun wahidah. Akan tetapi cukup dengan kalau najisnya itu najasah hukmiyah, maka yakfi ketika dia itu berwudu plus hanya satu basuhan saja, yakni basuhan untuk wudu, yang mana satu basuhan itu bisa untuk mengangkat hadas kecil dan menyucikan hadas najasah hukmiyah pula. Dan yang kedua, wajar yulma'i ala jami'il wudu. Dan yang namanya berwudu ya, airnya itu harus mengalir. Harus mengalir. Anda tidak bisa untuk mengusap saja ada air. Tidak bisa. Dan ini tak disebutkan pun Anda juga sudah paham bahwasanya yang namanya wudu itu membasuh muka, membasuh tangan, dan yang namanya tangan itu adalah yang namanya membasuh itu adalah jaroyanul ma. Karena itu tidak disebutkan di dalam matan. Wajar yulma'i ala jami'il udwi tahakkukul muqtada. Makna tahakkukul muqtada itu ketika Anda berwudu harus jelas kenapa Anda berwudu. Maknanya ketika Anda itu berwudu harus jelas Anda itu punya hadas. Imbanal hal ya. Jadi saya ini wudu kenapa? Apakah ya kan yang namanya sebabnya wudu kan ada hadas kecil. Maknanya ketika Anda wudu itu Anda tahu bahwasanya Anda sedang berhadas kecil. Bukan tadi saya hadas apa tak ya? Tadi saya kentut apa tak ya? Itu tidak boleh. Anda kena jelaskan, Anda kena yakin bahwasanya Anda memang tidak mempunyai wudu. Kalau Anda ragu-ragu, itu ada tafsirnya tuh. Nah, sekarang kalau Anda ragu-ragu tadi saya itu batal atau tidak, rekomen saya sentuh kemaluan Anda. Ketika Anda menyentuh kemaluan Anda, confirm Anda tidak mempunyai wudu, baru setelah itu Anda wudu. Dan yang keempat adalah dawamun niyati hukman, yakni apa makna dawamun niyati hukman bi an la yasrifuha ila ghairil manwi. Dan ketika Anda itu wudu ya, kan Anda diwajibkan untuk niat. Nawaitu fardhul wudu, sudah. Anda hanya wajib niat ketika Anda awal membasuh muka itu. Setelah itu Anda tidak wajib untuk melafadzkan niat lagi. Akan tetapi Anda wajib di dalam hukum niat. Apa itu hukum niat? Anda tidak menjadikan gerakan wudu itu untuk selain wudu. Contohnya seharusnya Anda kan membasuh tangan itu untuk wudu. Tapi Anda ketika membasuh tangan, Anda tak nak membasuh tangan, tapi tak nak membasuh tangan untuk wudu. Tapi hanya Anda ingin membersihkan kotoran saja. Akhirnya membasuh tangan itu tidak Anda gunakan untuk wudu, tapi Anda niatkan untuk membersihkan tangan daripada kotoran. Itu namanya Anda menjadikan wudu Anda bukan wudu. Itulah yang namanya sorfun niyah. Itu yang namanya apa? Sorfun niyah. Dan dawamun niyati hukman, wallahu a'lam itu bukan syarat, kan, tetapi itu lebih daripada perspektif sunnah ya nih. Dari perspektif sunnah, tapi di sini dikatakan syarat. Maknanya kalau Anda tusrifun niyah, tusriful wudu ila ghairil wudu, itu akan menjadikan wudu Anda tidak sah. Terus macam mana Habib? Maknanya Anda ketika, contohnya ya, ketika Anda membasuh muka, oke. Masih dalam keadaan niat berwudu, membasuh tangan iya, mengusap kepala dalam keadaan berwudu. Ketika Anda membasuh kaki, Anda berniat membasuh kaki itu bukan untuk wudu. Atau orang ini murtad ketika membasuh kaki. Setelah 5 menit dia masuk Islam lagi. Lah ketika itu yang batal adalah niatnya saja.
Yang batal hanyalah niatnya saja. Maknanya ketika dia membasuh kaki, dia wajib niat balik. Jadi menjadikan gerakan wudhu tidak diniatkan untuk wudhu tidak membatalkan wudhu yang awal, akan tetapi hanya menjadikan gerakan wudhu yang Anda tidak meniatkan gerakan itu untuk wudhu, Anda kena terjadi dunia saja. Itu saja. Karena itu tidak disebutkan di dalam matan. Yang kelima, ada mutaklikiha. Dan ketika Anda itu berwudhu, berniat wudhu, jangan Anda itu menggantungkan nawaitul wudu inja azaidun. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau Anda mengatakan nawaitul wudu insya Allah. Insya Allah ini apa? Insya Allah saya nak tabarruk aja, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Saya nak tabarruk dengan ayat dengan surat Al-Kahfi, bahwasanya setiap cakap apa-apa kena cakap apa insya Allah. Bahkan di wudhu pun nawaitul wudhu insya Allah. Insya Allah bukan taklik, akan tetapi ini hanya untuk tabarruk. Kalau Anda untuk tabarruk, no problem. Tapi kalau Anda berniat itu untuk taklik, maka wudhu Anda tidak sah, dan itu menjadikan Anda kena mengulangi wudhu daripada awal lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebenarnya saya nak mulai masuk sedikit kepada nawaqitul wudhu, tapi macam sudah 1 jam lebih dan saya pun sudah penat. Insya Allah kita baca nawaqitul wudhu di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.